Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Dewi Masri. Dan kali ini aku mau membahas sesuatu yaitu pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke aku. Mohon maaf banget sebelumnya. Aku udah lama banget nggak hadir di YouTube aku. Mungkin udah beberapa bulan kali ya, selama masa pandemi ini gitu. Dan kali ini aku sedang di Malioboro, ya jalan-jalan gitu sama teman-teman. By the way, teman-teman harus stay safety ya. Ini aku pakai masker. Cuman kalau misalkan mau ngobrol, kalau pakai masker tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Ya udah, langsung aja ya. Ini pertanyaan yang aku compile dan jadi 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, Kak, gimana cara Kak Dewi ngebagi waktu kuliah, ngaji Islam dan kerja? Bener gak sih gitu? Bisa diatur? Oke, sebenarnya kalau untuk manajemen waktu gitu ya, itu masih jadi pertanyaan bagi setiap orang. Aku pikir kayak gitu ya, termasuk aku sendiri itu masih gimana ya, agak sulit banget untuk ngebagi waktu. Mungkin sebagai gambaran untuk aktivitas yang aku jalani sekarang, yaitu yang pertama aku kuliah S2 di UGM, dan selama pandemi ini aktivitas belajar kami itu dilakukan secara online seperti itu. Dan aku pikir juga teman-teman yang lain yang sedang kuliah juga pasti merasakan banyak sekali tugas gitu. Bahkan kita harus banget gitu di depan laptop, di depan handphone gitu kan. Dan jarang sekali kita tuh nggak di hadapan cahaya-cahaya berbau teknologi gitu kan. Yang akhirnya bisa sakit lah mata kita, pikiran kita, mental kita, psikologis kita kayak gitu kan. Nah, itu aktivitas yang pertama untuk perkuliahan. Dan untuk aktivitas yang kedua, kebetulan saya sekarang juga sedang kerja ya di mungkin teman-teman bisa cari di namanya PT Eksagama Merapi Sertifikasi, yaitu yang bergerak di bidang training dan konsultan ketiga lingkungan seperti itu. Bagian promosi administrasi seperti itu. Dan memang pekerjaan tuh kita jarang ke kantor dan kita lebih ke secara online gitu kan, bisa dilakukan secara online dan dilakukan di kos kayak gitu. Akan tetapi meskipun nggak terlalu hektik banget ya aktivitasnya, tapi itu tetap menyita waktu sedikit. Karena kadang itu kebentur gitu sama kuliah, sama tugas, apalagi kan sekarang untuk di UGM itu ujian UTS UASnya itu dipercepat seperti itu. Jadi untuk tugas, paper, presentasi itu tuh kayak semakin dipadetin gitu. Jadi ada tekanan atau stressor sendiri tuh yang kita rasakan. Maaf ya teman-teman, ini aku sedang di Malioboro, jadi mungkin ada banyak yang lewat-lewat motor dan sebagainya. It's okay ya. Dan aktivitas yang ketiga yaitu aku juga ngaji Islam. Apa itu ngaji Islam? Ngaji Islam tuh bukan kayak ngaji Al-Quran gitu aja, bukan. Akan tapi kita belajar Islam dari A sampai Z ya, dari awal sampai kompleks kayak gitu, bagaimana Islam tuh mengatur kehidupan kita dari segala aspek kehidupan. Dan untuk sekarang masa pandemi itu dilakukan secara online juga gitu. Jadi aku diisi maupun mengisi seperti itu, mengisi kajian atau aku diisi oleh musyrifah aku. Nah, itu kan juga butuh manajemen waktu yang tepat gitu kan. Waktunya kapan sih bisa aku alokasikan untuk belajar Islam kayak gitu kan. Nah, jadi ada 3 aktivitas secara umum untuk aku jalani saat ini gitu. Cara ngebagi waktunya adalah dengan yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita mengambil aktivitas tersebut. Itu penting sekali agar agar memudahkan kita untuk melaksanakannya, lebih bertanggung jawab aja seperti itu. Kemudian yang kedua, atur skala prioritas. Gimana sih cara mengatur skala prioritas itu? Kalau di dalam Islam gitu ya, untuk mengatur skala prioritas itu yang pertama kita harus tahu nih, misalkan kayak hukum wajib itu seperti apa. Teman-teman pasti tahu ya, wajib itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Ketika ditinggalkan itu berdosa seperti itu. Berarti dia wajib ain lah gitu, harus banget tuh dilakukan pada saat itu juga gitu. Kemudian yang kedua kita kenal dengan namanya sunnah. Sunnah itu kan dia berpahala kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan tuh ya udah biasa aja gitu. Kemudian yang ketiga yaitu mubah, jadi diperbolehkan untuk dilakukan dan diperbolehkan untuk ditinggalkan. Dan yang keempat yaitu makruh. Dan yang kelima itu haram. Nah, misalkan kalau diimplementasikan dalam pengaturan waktu kita,
misalkan seperti ini, saya nih hari Senin tuh ada aktivitas kuliah gitu kan. Nah itu saya harus list aktivitas kuliahnya tuh jam berapa aja kayak gitu. Kemudian juga saya lihat gitu kan untuk aktivitas kerja itu jam berapa aja. Jadi di list semuanya, ditentukan jadwal secara teknis seperti itu. Aku pikir teman-teman pasti tahu lah gitu kan. Diatur tuh jam 7 apa, jam 8 apa, jam 9 apa, jam 12 apa gitu. Nah, di semua aktivitas itu kan juga ada namanya tugas gitu kan, atau PR kayak gitu kan. Nah, untuk mengerjakan PR ini untuk skala prioritasnya seperti ini. Misalkan tugasnya harus dikumpulkan pada hari Selasa gitu kan. Sedangkan untuk kerja itu masih bisa dikumpulkan hari Rabu. Maka kita harus memprioritaskan untuk mengerjakan tugas kuliah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara teknis aku pikir ya bagaimana caranya kita tuh ngelis dan kita plotkan jadwalnya seperti itu. Akan tetapi yang sulit sekali dalam implementasinya adalah bagaimana cara mengatur mengatur emosi kita, mengatur moodnya kita gitu. Kadang kan kita kayak gini ya, kita bisa nih udah ngatur secara teknis waktunya, akan tetapi ketika mau ngerjain tugas kuliah nggak mood lah gitu kan. Habis itu kalau mau ngerjain untuk kerja kadang ngerasa kayak capek lah, apalah gitu kan. Belum lagi kalau misalnya mau ngaji Islam gitu, ada kajian umum segala macam, itu rasanya kayak aduh kayaknya malas deh, mending aku tuh nonton kayak gitu. Nah, cara memanajemen emosi agar bisa sejalan dengan aktivitas kita secara teknis tadi, caranya adalah kita mengatur tenaga kita gitu loh. Maksudnya tuh mendoping kesehatan kita dengan makanan yang tepat gitu loh. Mengatur pola makannya, mengatur pola kesehatannya. Misalkan kita melakukan aktivitas olahraga di pagi hari, atau misalkan dalam 1 minggu 2 kali atau 1 kali gitu, agar tubuh kita tetap sehat, tetap bugar gitu loh. Ketika kita melakukan aktivitas kita nggak merasa capek. Kemudian juga misalkan setiap pagi tuh kalau habis subuh bisa menghirup udara gitu, agar mood kita tuh semakin bagus atau baik gitu ketika kita melakukan aktivitas di hari itu gitu loh. Nah, kemudian juga kalau misalkan teman-teman jarang nih bisa buat beli buah, atau kan nggak sempat atau bagaimana gitu. Nah, itu harus disediakan di kos atau di rumahnya itu vitamin gitu loh, vitamin C, misalkan Vitalong C. Jadi harus ada doping-doping yang seperti itu. Atau misalkan menyediakan kurma, menyediakan madu gitu, madu hitam atau madu lainnya gitu. Jadi sebenarnya untuk manajemen secara teknis ya waktu kita, kemudian manajemen emosi gitu, manajemen kesehatan gitu, itu tuh harus beriring kayak gitu. Dia nggak bisa saling melepaskan gitu. Karena berdasarkan pengalaman aku seperti itu. Misalkan secara teknis sudah bagus nih, aku bikin jam sekian aku melakukan ini gitu. Kemudian moodnya udah aku atur juga gitu kan. Jam sekian aku tuh mungkin bisa melakukan ini karena aku sedang aku tadi udah olahraga segala macam kayak gitu kan. Tapi ternyata misalkan aku belum makan misalnya gitu kan, karena hektik banget dari pagi ngerjain tugas gitu kan, terus lupa beli makan gitu lah. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kita harus ada alternatif makanan yang disediakan di kos kayak gitu loh. Memang tipenya aku tuh harus makan nasi lauk kayak gitu kan. Nah, itu juga berarti dari pagi aku harus beli makan kayak gitu. Jadi emang harus disediakan. Oke. Nah, bener gak sih bisa diatur? Bisa diatur. Dan untuk bisa survive itu emang sulit sekali. Mungkin sehari 2 hari kita bisa survive, dan untuk menjalankan selama 1 minggu 1 bulan tuh mungkin sulit. Maka dari sana kita harus harus menargetkan lah, maksudnya tuh kayak memberikan manajemen kesehatan itu sangat penting ya pada diri kita agar semuanya bisa terlaksana gitu. Dan yang terpenting juga dalam melakukan sesuatu kita harus punya have fun, have faith gitu. Have faith itu kayak kita punya kepercayaan kepada Allah. Have fun kita harus ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita tersenyum, misalkan dengan cara menonton atau membaca atau menulis gitu, atau meng-create sesuatu, misalkan menjadi content creator gitu yang membuat kita bahagia lah. Jadi harus ada have fun agar ketika kita melakukan aktivitas rutinitas kita itu udah dalam keadaan fit, happy kayak gitu. Jadi kayak gitu ya kalau berdasarkan pengalaman aku. Kemudian pertanyaan kedua, pernah nggak sih ngerasa sibuk banget terus pengen dilepasin gitu salah satu dari aktivitasnya Kak Dewi? Oke, kalau ngerasa sibuk banget
pasti pasti mungkin sering banget aku ngerasa gitu, sok sibuk gitu. Kamu ada aktivitas nggak? Ada gitu. Apa sok sibuk gitu ya. Tapi emang sometimes aku ada ngerasa kayak pengen aku lepas deh yang ini karena kayaknya ini belum menjadi prioritas aku gitu kan. Misalkan dari salah satunya lah ya, katakan misalkan aktivitas apa lah gitu, aku nggak mau nyebutnya gitu karena nanti takut gimana. Jadi misalkan aku sometimes ya aku ingin lepas satu dari aktivitas yang aktivitas aku yang harusnya aku jalankan atau diamanahi pada diriku gitu kan. Akan tetapi kita perlu menggali lagi gitu, mencari tahu lagi. Kalau misalnya aku lepasin gitu ya, benar nggak sih aku tetap bisa ngejalanin aktivitas aku, ngejalanin hidup aku kalau misalkan aku ngelepasin satu aktivitas ini gitu. Maka sebelum kita ngelepasnya harus ada yang namanya manajemen komunikasi. Maksudnya gini, kita harus belajar bagaimana caranya negosiasi kepada orang lain. Jangan sampai ketika kita masih bisa sanggup menjalankan sesuatu, maka tetap jalankan itu. Tapi kalau misalnya kita udah nggak sanggup, katakan karena ada hajat syar'i, kita ada aktivitas lain yang itu diharuskan pada saat itu, atau misalnya kita sakit, maka kita sampaikan dengan pihak-pihak tertentu gitu. Misalkan di aktivitas kerja ya kita sampaikan kepada rekan kerja gitu kan, atau misalnya di kampus ya kita sampaikan kepada teman, misalnya belajar kelompok kita harus diundur gitu kan. Kalau misalnya dalam aktivitas organisasi ngaji gitu kan, ya kita sampaikan aku belum bisa, mungkin bisa nggak diundur. Jadi di sana harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Memang sulit sekali, kadang ada rasakan kayak nggak enak gitu kan. Kadang ada ngerasa kayak nggak enak gitu. Akan tetapi kita perlu adanya keberanian di sini. Keberanian di sini maksudnya ya kita sampaikan dengan baik. Nah kalau misalkan sulit kan, maka kita harus mengenali diri kita tuh nyamannya komunikasinya seperti apa, atau nggak tahu nih caranya, maka kita harus belajar gitu. Misalkan dengan cara membaca buku atau bertanya kepada orang lain yang mereka biasanya berkomunikasi sangat baik dengan orang lain kayak gitu loh. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya bernegosiasi kepada orang lain. Ketika kita menyampaikan sesuatu kita nggak bisa, bukan berarti kita tuh nggak bertanggung jawab. Akan tapi di sana letak tanggung jawab kita. Memprioritaskan diri kita agar nyaman melakukan sesuatu, agar bisa terjalankan dengan baik gitu, meskipun harus diundur waktunya gitu. Jadi kita harus belajar namanya komunikasi dengan orang lain, tergantung dari objek yang ada di hadapan kita gitu ya. Jadi kayak gitu sih kalau aku bilang tuh, kita harus belajar komunikasi deh, agar kita nggak ngelepasin aktivitas atau amanah yang diberikan kepada kita kayak gitu. Oke, ini yang ketiga, apa yang harus kita lakukan nih Kak untuk manajemen emosi agar ke semua aktivitas tetap stabil dan bisa jalankan. Ini tadi kan udah sempat aku bahas sedikit ya di pertanyaan awal. Agar bisa aktivitas kita stabil dan tetap bisa dijalankan, yang pertama aku pribadi tuh menanamkan konsep bahwa memang konsep atau menjalankan sesuatu kan berdasarkan kemampuan aku. Kemudian juga aku menyerahkan segala apapun atas usaha aku, atas aktivitas aku kepada Allah. Jadinya punya mindset seperti ini, just believe in Allah. Jadi aku serahin kepada Allah gitu. Wilayahnya aku itu adalah berusaha, wilayah hasil itu ada pada Allah kayak gitu. Jadi agar stabil itu susah, buat bisa benar-benar stabil aktivitas kita dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan tuh susah banget gitu. Artinya aku selalu melibatkan Allah gitu loh. Maksudnya gini, ketika melakukan sesuatu aku selalu kayak gini, menyampaikan kepada Allah, ya Allah gitu, aku hanya bisa melakukan sesuatunya tuh sampai di sini gitu. Ya Allah, aku udah capek hari ini gitu kan. Aku udah melakukan ini, udah melakukan itu, melakukan aktivitas ini. Aku punya 3 aktivitas yang di kesemuanya itu di satu waktu yang harus aku jalankan, dan sulit banget gitu kan. Nah di sana tuh aku serahkan kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan waktu, Engkau memberikan tenaga, Engkau yang memberikan kesehatan pada diriku. Berilah aku kemampuan untuk bisa menjalankannya gitu. Jadi semacam apa ya? Ya, we have to connect to Allah, our heart gitu ya. Hati kita serahkan sama Allah, aktivitas kita juga, waktu kita juga. Agar apa? Agar Allah yang menentukan waktu kita, agar Allah yang memampukan kita supaya bisa
menjalankan aktivitas kita dengan baik, seperti itu sih. Jadi kalau aku pribadi seperti itu ya teman-teman, kita tetap berusaha sesuai dengan wilayah yang kita, kemudian kita juga menyerahkan sesuatu yang bukan wilayah kita, yaitu wilayah hasil tuh di apa ya, itu adalah kuasanya Allah kayak gitu. Mungkin ini agak belibet ya aku ngomongnya karena emang di sini sibuk di Malioboro, dan aku juga ini mau sholat karena udah asar. Mungkin sekian yang bisa aku share ke teman-teman. Terima kasih udah bertanya, dan mohon maaf sekali kalau misalkan jawabannya kurang menjawab, tapi semoga bisa menjawab setidaknya. Yang ini jadi pelajaran banget buat aku. Bagaimanapun aktivitas kita di dunia, baik aktivitas kuliah, kerja, ngaji, dan aktivitas lainnya, misalkan teman-teman selalu libatkan Allah di sana, kayak gitu. Agar apa? Agar aktivitas kita itu dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Mungkin sekian bisa saya share pada teman-teman. Terima kasih banget udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.